What's up brother? Jumpa lagi di Baik TV ID, bro. Kali ini kita akan ngebahas chainring ya. Chainring yang terpasang di motor kit TSDZ 2 yang akan gua pasang di di sepeda yang lagi gua modifikasi di trail kan. Sambil menunggu segala sesuatunya dipersiapkan, karena itu kan lagi proses mendesain ulang frame-nya, dipotong, diganti down tube, dibikin bracket buat mounting si mesinnya. Nah, kita persiapkan yang lain. Nah, jadi gini, sebelumnya kita tentukan dulu sepeda kita ini mau kita pakai atau kita bikin sepeda apa. Nah, karena gua itu akan membuat sepeda ini lebih fungsinya itu agak lebar rentangnya, yaitu sepedanya kan gua fungsikan juga sebagai sepeda city bike, sebagai transportasi gua nanti warawiri di dalam kota atau gua ngantor. Terus sesekali gue juga pengen pakai main di bike park atau belusukan, ya adventure lah. Artinya sepeda ini harus range-nya agak luas, bisa dipakai di jalan aspal dan bisa dipakai di belusukan. Nah, itu sangat pengaruh banget di chainring. Nah, makanya chainringnya itu gua akhirnya memutuskan untuk mengambil yang tengah-tengah lah, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil. Kalau terlalu gede nanti pas pakai di tanjakan, di gunung repot, keteteran. Kalau terlalu kecil ketika dipakai di perkotaan tadi buat untuk mobilitas sehari-hari repot kalau terlalu kecil gitu. Nah, untuk chainring bawaan atau standarnya si TSDZ 2 ini paling kecil cuman ada yang 42T. Nah, 42T ini kalau dipakai buat di tanjakan yang lumayan ekstrim itu agak berat, agak keteteran. Kalau dibuat di perkotaan, di aspal enak, tapi begitu nanjak ini agak keteteran karena si motor ini hanya 85 Newton, dia 48 volt, 500 watt, torsinya itu cuma 85 Newton, jadi agak keteteran 42. Nah, makanya gua akan mengganti si chainringnya ini dengan yang agak kecilan tapi nggak kecil banget. Jadi rencananya gue pakai ini nih, gue pakai yang 38T. Dan ini selain aluminium, chainring ini juga sudah narrow wide. Jadi kita lebih nyaman saat dipakai karena di chainring narrow wide ini kan dia lumayan kuat mencengkram rantainya, jadi gak khawatir lepas tanpa ada chain guard pun dia masih lumayan aman lah. Sementara kalau si chainring bawaan ini dia kan 42T, terus bahannya itu masih besi, bro. Masih besi, agak berat, dan satu lagi dia belum narrow wide. Si gigi-giginya ini belum narrow wide, jadi agak riskan, agak lebih gampang lepas rantainya kalau kita tidak tambahkan chain guard atau yang pengaman si rantainya. Nah, tapi untuk bisa memasang si chainring yang ini atau yang pasaran ini, itu kita harus pakai adapter, bro. Jadi nggak bisa ini langsung dipasang di sini karena dia memerlukan adapternya tersendiri. Nah, adapternya ini seperti ini, bro. Ini ada dijual, kalau di AliExpress ada nih. Ini memang untuk motor TSDZ ya. Jadi kalau lo mau ganti chainring yang kecil atau yang bukan chainring merek TSDZ, itu lo perlu adapter seperti ini. Bafang seri BBS pun sama. Ketika lo mau ganti chainring yang kecil atau chainringnya alloy,
yang bukan bawaan bafangnya, bukan bawaan motornya, itu lo harus tambahin adapternya. Banyak dijual di marketplace kayak di AliExpress, di Alibaba banyak bro. Jadi buat bafang ada, buat TSDZ ada. Ini penting karena tanpa adapter ini lo nggak akan bisa pasang. Nah sekarang yuk kita lihat cara masangnya. Ini harusnya pakai ada ball chainring ya, coba nanti aja disusul nih. Ini lihat ini kalau kita pasang langsung sini, itu lubangnya nggak pas bro, nggak pas karena memang harus pakai adapter yang ini tadi. Nah ini jadi kita copot. Ini karena kita mau copotnya semua, dari sini aja kita copot langsung nih. Nah, ini kita copot. Sorry, ini kita lepas dulu. Dia ada seal di sini tuh. Ada sealnya, ada seal. Jadi dia agak rapat. Ini harus copot dulu. Ini udah lepas nih. Udah lepas. Next, sealnya ini kita pindah ke sini bro. Seal ini kita pindah ke adapter ini. Wah ini harus dibuka ini. Kita tekan. Pas bro nih sealnya. Ini untuk melindungi ini sepertinya nih dari debu si bearing di dalam ini. Ini kita pindah nih bro. Nah, pasang di sini. Udah nih tinggal langsung dipasang nih. Di sini tuh. Nah, ini nanti tinggal kita pasang di ini kan kalau nggak salah BCD normal itu berapa ini? Saya lupa nih kalau nggak salah 110 ya BCD-nya ya. Kalau ini kan beda nih bawaannya dia, gitu. Nah ini untuk mengganti chainring ke yang lebih kecil kita perlu memakai atau mempergunakan adapter ini bro. Ada satu hal lagi problem. Biasanya ketika kita pakaikan adapter ini center line-nya agak lari bro, karena dia kan di luar sini. Nah kalau gua biasanya ngakalin, ini gua pasang di bagian dalam nanti. Jadi gini loh. Nah kalau kita pasang ikutin kaidahnya di sini di luar, center line-nya bakal lari banget. Nah jadi gua pindah dia di bagian dalam sini, lalu pasang gini bro. Nah ini tetap ada keluar sedikit center line tapi nggak jauh, hanya sedikit aja. Masih bisa ditoleransi lah dari gigi yang paling kecil sampai paling gede, dia masih enak pindahnya bro. Jadi begitu bro. Oh ya satu lagi, materialnya kan beda nih bro. Ini kan yang bawaan dari pabriknya itu besi ya, kan lumayan berat nih. Kalau ini kan kita ganti aluminium. Kita coba timbangannya berapa bedanya nih bro, lumayan nih. Ini ada timbangan, ini kita timbang ya, ini udah 0. Nah ini kerang yang aslinya tuh berapa tuh? 360 gram. 360 gram. Nah, sekali lagi ya. Ya, 360 gram. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan yang adapter alloy dan crank alloy ini, itu berapa? Cuma 167 gram, bro. Jadi setengahnya ya, lebih ringan ya, karena ini kan bahannya ini alloy. Kalau yang si spek aslinya ini besi ya. Nah jadi gitu brother. Kalau
prinsipnya ini kan paling kecil cuma 42 T. Rata-rata besar paling kecil itu kalau yang standar bawaan pabrik mesin tempel begini itu 42 T. Kalau yang lebih gede ada bro, lu misalnya lebih gede yang 48, 52, 54 ada. Tapi untuk yang lebih kecil nggak ada. Jadi kalau mau yang lebih kecil, mau nggak mau kita pakai adapter, baru kita pakai centering yang biasa bro. Bukan yang biasa, maksudnya banyak di pasaran. Terus kalau kita ganti centering yang banyak di pasaran ini juga, itu baiknya atau positifnya itu rata-rata dia sudah sudah narrow wide tadi, sehingga si rantai itu ngeplak jadi nggak gampang lepas. Kalau yang bawaan pabrik itu masih belum narrow wide bro. Nih narrow wide ini kelihatan nanti nih, jadi ada kecil, besar, tebal, tipis rantainya tuh ini ngikutin kontur si rantai. Rantai itu kalau lihat kan ada yang lebar, ada yang kecil, lebar, kecil, lebar, kecil. Ini juga sama, ini ngikutin kontur itu bro. Jadi enaknya pakai ini, satu lebih ringan, terus dia sudah narrow wide dan lebih ringkes gitu. Tapi kalau lo memang fokusnya pakai buat di road, di city bike dalam kota, di aspal, pakai gede juga nggak apa-apa, malah enak bisa ngebut kan. Cuman karena gue pengennya range-nya agak luas, bisa dipakai di dalam kota, di aspal untuk sehari-hari beraktivitas sehari-hari. Terus sekali-kali gue pengen nanja ke gunung, explore atau main di bike park, jadi gue cari centering yang tengah-tengah lah, nggak begitu gede, nggak begitu kecil, all around, bisa ke atas, bisa ke kota gitu. Oke, jadi begitulah bahasan kita kali ini, yaitu mengganti centering dan adapternya untuk mesin motor sepeda listrik yang mid drive, yang ditempel ya, kalau Bafang istilah BBS series lah, pokoknya yang kita pasang di bottom bracket mid drive-nya. Nah, ini opsi untuk mengganti centeringnya bro. Oke? Tetap ikuti di Bike TV ID. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan tombol lonceng. Sampai jumpa lagi brother. See you.